Halo Mas Riko. Halo. Mas, menanggapi soal fenomena kata-kata di mana cowok menang milih, cewek menang nolak. Hmm. Nah, kalau dari sisi kesadaran tuh sebenarnya seperti apa sih Mas? Nah, sebetulnya kan keduanya cuma tradisi kan. Kalau misal di Indonesia kan yang ngejar yang cowok, ya kan? Yang nolak atau yang memutuskan si cewek. Tapi mungkin di Jepang itu beda kebalikannya. Ya kan? Di Jepang mungkin yang ngejar yang cewek, yang memutuskan yang cowok. Intinya di berbagai tradisi itu akan terjadi pergeseran makna yang berbeda-beda. Dan untuk dari sisi kesadaran ya disadari. Yang berusaha mencari siapa, yang berusaha milih siapa, yang nolak siapa. Karena di dalam kesadaran tidak ada jenis kelamin. Oke, berarti secara nggak langsung tuh kita harus sadar juga dan kita harus memposisikan diri juga bahwa sebenarnya cowok juga berhak milih dan juga berhak nolak. Demikian juga cewek. Ya, Nah, untuk kita sampai ke titik kesadaran tersebut itu bagaimana sih Mas? ya disadari. Yang berusaha memilih dan yang berusaha menolak. Itu kan berawal dari pencarian kan. Mau cewek, mau cowok itu kan mencari kan. Ketika dia mencari, si cowok ketemu nih, 4 pilihan nih. Wah, aku milih yang inilah. Terus si cewek juga nemu. Dan dia kan pasti nggak bergerak kan. Dia cuma nemu, oh 4 orang. 4 orang ini pasti deketin aku. Nah, aku mau nolak yang mana nih? Kan yang 4 orang ini pasti menyatakan cinta empat-empatnya kan. Aku harus nolak yang mana nih? Otomatis aku nerima yang satu, nolak yang tiga. Nah, itu. Semuanya terdiri dari pencarian semua. Nah, kalau ngomong soal kesadaran diri, tapi Mas, kebanyakan orang mengartikan sadar diri perihal cinta itu adalah, aduh, si A kayaknya nggak pantas deh sama aku karena dia itu lebih kaya, titelnya lebih bagus, lebih pinter, lebih cantik ketimbang aku yang ya apa adanya. Gitu. Nah, jadi kayak kita tuh di sisi cowok juga kadang merasa insecure, baik itu secara titel, maybe ekonomi, bahkan soal pemikiran gitu. Nah, untuk mengatasi rasa insecure itu gimana tuh, Mas? Nah, rasa insecure itu kan karena sampean punya idealis kan. Oh, terjadi orang cowok ini harus gini, 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 harus sukses gini, gini, gini agar kita dapat cewek yang sesuai idealisme kita di kepala. Intinya adalah kenapa kok sampai bisa insecure, karena sampean merasa tidak layak dengan dirinya sendiri. Itu, sampean merasa rendah diri. Nah, solusinya adalah disadari rasa rendah dirinya. Ketika sampean benar-benar nggak ngapa-ngapain, nggak apean, nggak ngapa-ngapain, itu muncul semua rasa tidak layaknya. Kalau memang itu adalah emosi yang dominan di dalam dirinya sampean. Jadi disadari aja, nggak perlu dilawan. Dan cewek ketika sampean punya rasa tidak layak, sampean akan ketemu orang-orang yang itu akan memicu rasa ketidaklayakan sampean agar muncul ke permukaan. Karena itu harus keluar kan. Tapi tidak diizinkan keluar karena rasanya nggak enak. Nggak mau kita rasakan total. Oke, nah ini malah sebaliknya. Tadi kan soal insecure, tapi ini malah jadi kepedean, Mas. Malah aku misalkan sebenarnya kalah dalam satu sisi, contoh ekonomi, tapi menang ganteng. Nah, tapi akhirnya kita tuh pede aja, ah bisa ini kita dapet dia soalnya kita ganteng gitu. Jadi ya kayak over gitu kita kepedeannya. Nah, kalau menurut Mas Riko itu dibenarkan atau sebenarnya harus kita hindari? Nah, itu kan juga termasuk ada ketidaklayakan kan yang berusaha ditutupi. Dia merasa tidak layak karena dia kurang, uangnya kurang. Kemudian dia mencari sisi baik. Intinya berusaha dimanipulasi perasaannya agar hasilnya baik. Jadi kayak kita melapisi emosi negatif, dilapisi positif. Tapi lebih banyak yang negatif. Ya yang hasilnya ya negatif. Ya pasti ditolak. Kalaupun kita berusaha negatin cewek. Kalaupun diterima, misal gini lah. Biasanya kan kebanyakan orang kan dia merasa apa ya? Mungkin orangnya tampangnya biasa aja, tapi uangnya banyak. Kemudian dia merasa nggak layak akan tampangnya, berusaha ditutupi dengan uangnya. Akhirnya dia memberikan semua hadiah terhadap wanita sebelum dia jadian. Bener nggak? Dia nge-give sebelum mereka jadian. Ketika ceweknya jadian, otomatis lebih dikarenakan gift-nya. Ya kan? Lebih dikarenakan gift-nya. Kemudian akan lebih banyak usaha yang diperlukan untuk melestarikan suatu hubungan. Dia harus memberikan gift terus. Ya kan?
Dan kemungkinan kedua, itu kalau kemungkinan pertama kan kalau memang karakternya ceweknya agak orientasi ke uang, dia akan melakukan hal tersebut. Tapi kalau si cewek ini udah kaya dan dia nggak butuh hadiah banyak-banyak amat, ketika si cowok ini memberikan hadiah di saat belum pacaran, itu hal yang sangat fatal, oke? Karena apa? Ketika kalian memberikan hadiah, jeng, sudah. Dia sudah tidak penasaran lagi. Nggak ada hangat-hangat atau apa namanya, kayak greget-gregetnya. Otomatis dia bosan karena investasi emosinya sudah tidak terlalu terlalu besar lah. Sudah dikasih semua sama orang nih sebelum jadian nih. Otomatis si cewek di otaknya kan ngejudge kan, oh belum jadi apa-apa dia udah ngasih aku banyak kok, ya ngapain aku jadian, kan gitu kan, otomatis kan. Nah makanya lebih baik kalau memang belum pacaran jangan memberikan apapun dalam hal yang cukup besar. Ya kalau neraktir makan it's okay lah, mungkin kalian ngedate, kalian bayari it's okay, tapi kayak kalian belikan mobil atau motor it's not okay. Oke. Terlalu berlebihan ya Mas? Terlalu berlebihan dan kemungkinan nggak jadian. Oke Mas, itu kan tadi kebanyakan dari point of view cowok. Nah kalau dari sisi ceweknya Mas, untuk menentukan cowoknya nanti yang dipilih seperti apa tuh menurut Mas Diko gimana? Nggak usah milih, tetap nggak usah milih. Jadi pilihan akan terbentuk dari identitas kalian. Jadi percuma kalian milih kalau milihnya itu dari identitas yang tidak mencintai diri sendiri, ya kalian pasti akan ketemu yang sejenis dan pasti menderita. Yang penting adalah geser identitas dahulu, kemudian pilihan baru terbentuk, ya terserah kalian mau milih apa ya preferensi kalian. Mau kalian milih A, B, C, D, kisahnya masih sama. Hampir sama lah. Oke Mas, nah ini pertanyaan pamungkas Mas, yang sebenarnya jadi perdebatan juga, jadi drama juga. Jadi kalau menurut Mas Riko nih, kita bakal lebih merasa berkelimpahan itu ketika kita memilih pasangan yang dalam tanda kutip secara tampang itu rupawan tapi secara ekonomi kekurangan, atau secara tampang itu kekurangan tapi secara ekonomi itu menawan. Nah menurut Mas Riko gimana nih? Nah gini, soal tampang itu apa ya, ini dari sisi cewek kan ya, ini cowoknya kan yang tampangnya kurang kan, yang cowok dulu habis itu yang cewek boleh. Nah ini yang cowoknya tampangnya kurang kan, tapi uangnya banyak. Nah gini, cewek itu nggak terlalu butuh apa ya, tampang, sama nggak terlalu butuh soal materi aslinya, asal kalian bisa memainkan emosinya sedemikian rupa. Ini penting karena wanita itu emosinya lebih sensitif daripada pria. Dia suka dibuat kehidupannya seperti roller coaster dan selesai. Kalau kalian bisa dalam satu hari membuat dia mengalami sedih, bahagia, terus tiba-tiba takut, tiba-tiba apa, itu pasti dia jatuh cinta. Karena dia makhluk emosi, bukan logika. Jadi emosinya lebih main. Jadi bukan soal tampang atau materi. Which is kalian kaya itu sangat bagus lah. Tapi lebih ditekankan untuk lebih dominan soal emosi. Sebelum kalian bisa membuat cerita soal emosinya dia, terus memfasilitasi cerita di emosi dia, ya otomatis kalian harus aware terhadap emosi kalian sendiri. Kalau emosi kalian nggak bagus, kalau dominannya banyak pendaman, ya kalian nggak akan mungkin bisa berinteraksi secara deep sama ceweknya. Karena kan membawa beban yang banyak, kalian nggak bisa santai. Itu kalau dari si cewek sama. Intinya apa ya? Intinya adalah kalian pasti bertemu orang yang hampir mirip dengan kalian. Jadi percuma teori-teori, oh aku harus milih yang ganteng, kaya, itu hal yang percuma. Semuanya akan kalah dengan tulisan takdir, oke? Dan tulisan takdir ditentukan oleh kacamata yang sedang kalian pakai. Kalau kalian memakai kacamata merah, ya kelihatan merah. Dan takdir kalian pasti juga merah. Kalian pasti akan bertemu orang yang tepat ketika sudut pandangnya tepat. Tapi kalau sudut pandangnya menurut kalian nggak tepat, atau misal kekurangan, terus kalian tidak punya cinta yang cukup, yang penuh, ya kalian pasti akan bertemu orang yang sejenis. Dan itu adalah tulisan takdir. Jadi kalian perlu transisi ke tulisan takdir yang lain. Itu. Jadi itu konsep itu aslinya
nggak terjadi di realita kita. Kayak misal, kalau cewek cantik tuh kan konsepnya kalau cewek cantik harus berjodoh sama cowok ganteng, sama kaya. Ya padahal nggak gitu. Kalau cowok ganteng harus ketemu cewek cantik, nggak mesti. Dan itu tidak selalu terjadi. Karena konsep wajah dan konsep kekayaan itu relatif. Mungkin bagi si A, si cowok ini ganteng, ya kan? Bagi si B, biasa aja. Bagi si C, jelek. Tiap orang punya relatifnya sendiri-sendiri, preferensi. Dan mungkin bagi si A, yang dari kecil ini nggak pernah naik mobil mewah, terus ketemu cowok yang mobilnya mobil zaman dulu yang mungkin 50 juta, bagi dia mewah. Orang ini kaya. Tapi ketika si cewek dari kecil ini tradisinya naik BMW, ya kurang lah otomatis. Nah, semua itu adalah preferensi, dan preferensi ya tergantung kalian semua. Jadi tidak ada preferensi dari Riko atau orang lain, ya preferensinya kalian sendiri. Jangan mengikuti orang lain. Itu. Karena kalian semua unik, ya ikuti diri kalian masing-masing. Oke, terima kasih Mas Riko. Sama-sama.